Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya, teman-temanku semuanya. Semoga di malam hari ini adalah malam yang penuh dengan keindahan. Malam yang penuh dengan limpahan rezeki buat teman-teman semuanya, buat saya dan buat semuanya yang melihat video ini. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kenikmatan datangnya dari Allah, bukanlah dari makhluk apapun itu. Termasuk kita bisa ngerakit power ampli itu pun kita bisa berhitung, itu adalah salah satu kemurahan dari Allah. Allah cerdaskan pikiran kita, Allah tahukan pikiran kita untuk bisa mengetahui sampai kita bisa merakit dan menghasilkan suara. Itu luar biasa teman-teman, kebesaran Allah itu teman-teman. Jangan menganggap bahwasanya kita itu pintar, kita itu bisa semuanya, kita bisa ngerakit. Kita itu nggak bisa apa-apa teman tanpa bantuan Allah. Oke teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas soal perhitungan kembali teman-teman. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mas Ayu. Udah berapa kali dia tanya? 2 kali ada ya Mas Ayu ya. Oke, khususnya untuk Mas Ayu dan umumnya untuk saudara-saudaraku semuanya, semoga video ini dapat menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Tentunya apabila nanti teman-teman semuanya menemukan hal yang sama, seperti contoh beban yang sama, ataupun ingin menghitung cara yang sama, teman-teman bisa samakan dengan perhitungan ini teman-teman ya. Teman-teman samakan saja nilai-nilainya. Setelah itu nanti teman-teman akan bisa untuk menganalisa. Oh seperti ini, oh seperti itu, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja saya masuk ke topik pembahasannya. Pertanyaan dari Mas Ayu, yaitu beban 18 in ya, 1200 watt. Ya, jadi untuk Mas Ayu memiliki beban speaker ya, dengan daya per satu speakernya itu 1200 watt. Sebanyak 4 pitch teman-teman ya, sebanyak 4 pitch. Ya. Jadi yang ingin diketahui itu trafonya itu berapa ampere, voltasenya berapa volt AC ya, dioda yang digunakan itu berapa ampere, elko-nya berapa mikro untuk kapasitasnya, dan transistor finalnya itu berapa set keseluruhannya, dan pembagiannya terhadap beban yang akan kita gunakan itu berapa set ya. Tentunya itu semua pertanyaan lengkapnya seperti itu ya Mas Ayu dan teman-teman semuanya. Sebenarnya sudah ada video-video sebelumnya dengan perhitungan yang sama, akan tetapi ya mungkin ada yang belum paham ataupun apa. Nah, akan saya ulas terus teman-teman tentunya supaya teman-teman semuanya paham. Oke? Dan mohon maaf, itu suara anak saya, dia lagi aktif ya, aktif bersuara. Jadi mohon maaf apabila keganggu ya. Ya semoga aja nggak keganggu. Nah, untuk kita mengetahui berapa ampere sih, berapa volt sih yang akan kita gunakan, maka kita jumlah terlebih dahulu teman-teman ya. 1200 kita jumlah tuh beban keseluruhannya teman-teman ya. Beban keseluruhannya kita jumlah 1200 dikali 4, berarti 1200 dikali 4 itu berapa sih jumlahnya? Yaitu 4800 watt. Nah, penting sekali untuk beban keseluruhan itu kita jumlahkan, baru nanti kita cari muatan listriknya. Seperti ini contohnya. Kita jawab, Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya apa Mas? P adalah daya beban ya. Dalam lingkup ini adalah daya beban. Berapa Mas? 4800 watt. Kita tulis di sini 4800. Kita bagi dengan 8 ohm ya. Beban 1200 ini, beban 1200 ini impedansinya yaitu 8 ohm ya. Jadi kita bagi di sini dengan 8 ohm. Ketemunya berapa Mas? Ketemunya yaitu 600 VA. Nah, dari situ kita sudah mengetahui teman-teman semuanya. Dari 4800 watt beban keseluruhannya, kita cari muatan listriknya ketemu 600 VA. Karena apa? Kok kita harus mencari muatan listriknya? Karena kita untuk mengetahui ampere dan voltase, kita wajib mengetahui muatan listriknya ya.
Jadi jangan kita ambil mentah-mentah, kita hitung daya watt. Jangan teman-teman. Yang kita hitung adalah isi dari daya tersebut, yaitu muatan listriknya dari 4800 watt. Paham ya teman-teman? Oke. Dan untuk kita mencari ampere dan voltasenya, maka kita gunakan rumus ini teman-teman. I sama dengan Q dibagi dengan voltase. Q-nya berapa mas? Q-nya yaitu 600 VA. Ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita bagi dengan voltase. Nah, untuk voltasenya ini teman-teman bisa tentukan sendiri teman-teman ya. Seperti contoh, misalkan bebannya sekian watt ketemu misalkan 500 VA. Misalkan saya menggunakan 45 volt AC sekian. Oh, kalau misalkan saya gunakan 32 volt AC sekian. Nah, itu nanti akan ketemu nilai-nilainya ya teman-teman semuanya. Di sini saya ambil contoh 45 volt AC teman-teman ya. Dan bukan contoh ya. Ini nanti Mas Ayu bisa gunakan tegangan 45 volt AC. Nah, kalau misalkan tegangan 32 volt AC seperti apa mas? Nah, dicoba saja teman-teman. 600 dibagi dengan 32 nanti akan ketemu nilai ampernya berapa ampere. Misalkan 15 ampere. Berarti teman-teman gunakan 15 ampere. Seperti itu ya. Ingat ya, listrik berbanding lurus. Kalau misalkan trafonya tinggi maka voltasenya turun. Kalau voltasenya turun maka ampernya tinggi. Ingat itu ya. Jangan sampai nanti ampernya tinggi, voltase tinggi. Nah itu nggak berbanding lurus namanya. Waduh itu merusak nanti ujung-ujungnya. Paham ya teman-teman? Oke. Q dibagi dengan volt. Q-nya berapa mas? 600 VA. Dibagi dengan voltase. Nah di sini saya menggunakan 45 volt AC. Maka ketemunya berapa? 13 ampere. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan nilai 13 ampere itu tidak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bulatkan ke 10 ampere atau 15 ampere volt dengan voltase yaitu 45 volt AC ya. Bisa dibulatkan ke nilai 10 ampere atau 15 ampere. Mas gimana maksudnya bisa dibulatkan ke 15 ataupun 10? Nah maksudnya adalah kalau misalkan teman-teman hitung dengan 10 ampere itu sudah cukup. Ya, nggak perlu teman-teman gunakan 15 ampere. Nah, seperti contoh analisa saya tadi. Kalau misalkan saya menggunakan 10 ampere 45 volt AC, itu sudah sangat cukup untuk beban tersebut. Jadi saya nggak perlu menggunakan 15 ampere. Kenapa mas? Karena kalau misalkan saya menggunakan 15 ampere, itu sisanya teman-teman semuanya, sisa transistor finalnya terlalu banyak. Ya, karena bebannya hanya 4 pitch. Kecuali teman-teman punya beban banyak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti apa mas? Kok bisa mengetahui seperti itu? Hitung setelah teman-teman, nah ntar pokoknya saya hitung di bawah ya. Saya kasih di bawahnya ya teman-teman ya. Oke, intinya bisa dibulatkan ke 10 ampere ataupun 15 ampere dengan voltase yaitu 45 volt AC. Nah, nanti dicari itu titik terangnya. Kira-kira lebih efisien 10 ampere apa 15 ampere nih, seperti itu ya. Terlalu banyak nggak kalau misalkan 15 ampere finalnya? Misalkan terlalu banyak dengan 10 aja cukup. Ya ngapain pakai 15? Boros-boros uang. Kita pakai aja 10 ampere. Nah, seperti itu ya teman-teman. Paham ya? Oke, paham. Kita lanjut ke bawah teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah kita mengetahui atau di sini saya tarik kesimpulan, saya menggunakan 10 ampere 45 volt AC. Kenapa, Mas? Seperti yang saya jawab tadi bahwasanya kalau misalkan menggunakan 15 ampere itu sisa transistor finalnya itu terlalu banyak teman-teman. 4 set sisanya. Ya, pokoknya kalau teman-teman sudah memahami nanti perhitungannya itu luar biasa, teman-teman akan bisa menganalisa sendiri. Maka dengan 10 ampere 45 volt AC itu sudah sangat cukup. Oke, kita langsung ke perhitungannya. Setelah kita simpulkan ketemunya 10 ampere 45 volt AC, maka kita tentukan daya PSU-nya. Kita hitung daya PSU-nya teman-teman. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa mas? Yaitu 10 ampere dikali dengan voltasenya berapa? Voltase total. Ingat, voltase total. Karena kita menggunakan trafo center tap atau 2 pas. Jangan kita hitung hanya 1 pas saja. Salah ya teman-teman ya. Dimana letak salahnya? Karena output dari trafo center tap atau yang ada CT-nya yang simetris teman-teman itu ada 2 pas. Jangan hanya dihitung 1 pas. Paham? Dibagi dengan 0,8 adalah nilai faktor kerugian atau faktor daya. Dengan adanya nilai ini teman-teman itu transistor final akan aman, tidak akan panas berlebihan. Paham ya teman-teman? Oke. Ketemunya berapa? 1125 watt.
Nah, itu untuk daya aktif atau watt dari PSU tersebut, teman-teman ya. Dan untuk kita mengetahui muatannya dari PSU itu tadi yang kita hitung, maka Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa, Mas? 1125 dikali dengan 0,8 dari nilai cos P sama dengan 900 VA. Nah, itu teman-teman ya. Penting untuk kita ketahui nih teman-teman. Nanti beban jangan sampai melebihi 900 VA. Kalau beban melebihi 900 VA, pasti nanti trafo ini akan rusak. 100% pasti akan rusak teman-teman semuanya. Kenapa, Mas? Karena beban melebihi kapasitas muatan dari PSU. PSU ada apa? Ada trafo. Pasti trafonya kena. Paham teman-teman? Oke. Setelah kita ketahui itu tadi, maka kita masuk ke perhitungan driver teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan driver, tentunya harus kita rubah dulu dari volt AC, dari volt AC ke volt DC. Caranya seperti apa, Mas? Kita menggunakan rumus perhitungan, teman-teman. VDC sama dengan VAC dibagi dengan cos P. VAC-nya berapa yang kita gunakan? Yaitu 45 volt AC dibagi dengan cos P yaitu 0,8. Ketemunya berapa, Mas? 56,25 volt DC. Ya, ketemu ya teman-teman ya nilainya ya. Nah, setelah kita ketemu nilainya untuk tegangan volt DC, baru kita lari ke perhitungan driver ya teman-teman ya. Pastikan perhitungan driver sama nilainya atau klop dengan perhitungan PSU ya. Dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total DC. Ini ya, V DC-nya ya, tapi total karena 2 pas. Ya, plus dan min yang tengah-tengah CT. Nah, kan 2 plus dan min, maka di sini ada V total DC. 10 dikali 56,25 dikali 2 ya, karena 2 pas tadi sama dengan 1125. Nah, ini nilai daya PSU sudah klop dengan daya driver sudah klop dengan daya PSU teman-teman ya. Ya, sudah klop ya. Tinggal kita cari muatan listriknya dari driver tadi apakah sama dengan muatan listrik PSU. Nah, kita cari muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan cos P. I-nya berapa, Mas? 10 ampere dikali dengan V total DC 56,25 dikali 2 ya, karena 2 pas dikali dengan cos P 0,8. Ketemunya berapa, Mas? 900 VA. Nah, jadi antara si PSU dan driver itu nilainya sudah klop ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, lagi azan. Antara PSU dan driver nilainya sudah klop ya teman-teman ya. Daya PSU dan daya driver nilainya sudah klop ya. Ingat ya, ini bukan daya driver per satu channelnya, bukan. Tapi ini adalah daya keseluruhan. Kita hitung dengan perhitungan antara daya PSU dan daya driver itu sudah klop ya. Tentunya untuk kita mengetahui berapa watt per drivernya, ya ingat ya, berapa watt per drivernya nanti kaitannya dengan pembagian transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan. Dan untuk drivernya sendiri pastikan mampu disuplai tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU. Paham ya teman-teman? Oke. Maka selanjutnya, nah ini teman-teman, kita tentukan jumlah transistor final keseluruhannya yang harus kita pasang. 1125 dibagi dengan 150, ketemunya berapa? 7,5. Nah, nilai 5 ini sudah mendekati nilai 8 teman-teman. Hanya nilainya 5 untuk kita mencapai 8. Maka baiknya kita pasang 9 set teman-teman semuanya. Ya. Kenapa, Mas? Yaitu tadi karena sudah mendekati nilai 8. Kalau kita bulatkan dengan 8 pun itu pasti akan ada panas yang sifatnya berlebihan teman-teman. Kenapa? Karena itu sisanya masih sangat sedikit ya teman-teman ya. 5 ke 8 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya nilainya 5 untuk kita mencapai 8 set. Maka baiknya kita lampaui 1 set atau toleransinya kita gunakan, jadi ketemunya 9 set transistor final keseluruhannya. Paham ya teman-teman ya? Oke.
Untuk diodanya, teman-teman pastikan 3 kali ampere trafo yang kita gunakan. Kalau misalkan kita menggunakan 10 ampere, maka dikali 3 berapa? 30 ampere untuk diodanya. Ya teman-teman ya. 30 ampere. 30 ampere nampaknya nggak ada. Teman-teman bisa gunakan 35 ampere sampai dengan 60 ampere. Kenapa sih Mas pakai 25 ampere kan bisa? Ingat, yang saya hitung adalah soal keamanan untuk jangka panjangnya ya, bukan sehari 2 hari ya teman-teman. Untuk jangka panjang, alhamdulillah saya merakitkan teman saya, teman kerja itu udah bertahun-tahun ya, alhamdulillah masih awet itu power amplinya gitu loh. Kenapa? Karena yang kita hitung itu maksimalnya untuk keamanan kedepannya gitu loh, bukan sehari 2 hari. Paham ya teman-teman? Dan untuk elko-nya teman-teman bisa gunakan rumus UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa Mas? 10 ampere. V totalnya berapa? 45 dikali 2 sama dengan 90. Maka 90 dikali dengan 90. Ketemunya berapa Mas? 81.000 mikro. Ya, teman-teman bisa gunakan 10.000 mikro 8 pitch atau 4 set. Kalau teman-teman gunakan 22.000 mikro, teman-teman bisa gunakan 4 pitch atau 2 set saja. Paham ya teman-teman? Oke, paham. Dan untuk driver, pastikan driver tersebut mampu disuplai tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU. Ya, ingat ya, setelah melewati PSU. Kalau driver itu nggak mampu disuplai 45 gimana Mas? 100% driver itu akan rusak teman-teman. Kenapa? Ya karena driver itu nggak mampu disuplai. Misalkan driver itu hanya mampu disuplai 18 volt AC. Tapi kita suplai 45 volt AC. Apa yang akan terjadi? Pasti akan trouble itu drivernya teman-teman. Paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya itu kita akan bagi CH1 ya driver teman-teman terhadap beban. Nah, kalau yang kita hitung tadi driver dan PSU nilainya sama, itu adalah nilai keseluruhannya ya. Sudah kita tentukan transistor final ketemunya 9 set. Maka setelah itu kita bagi sesuaikan dengan beban yang akan kita gunakan ya. CH1 beban speaker 1200 kali 2 dan CH2 bebannya sama ya teman-teman 1200 kali 2. Maka di sini akan saya hitung CH1 saja, CH2-nya karena sama. Paham ya teman-teman? Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, oke teman-teman. Final keseluruhannya yaitu 9 set teman-teman ya. Maka CH1 teman-teman bisa gunakan 4 set dan CH2 4 set. Mas, kayak mana ceritanya Mas? Kok bisa tahu kalau CH1 itu 4 set dan CH2 4 set? Teman-teman gunakan rumus ini teman-teman ya. Gunakan rumus ini. Kalau teman-teman gunakan 2 set nih, kira-kira itu masih kurang atau tidak? Misalkan kurang, maka tambahkan lagi menjadi 3 set. Wah, 3 set masih kurang nih. Tambahkan lagi 4 set. Wah, 4 set sisanya misalkan 180 VA nih sisanya. Oh, berarti cukup di segini. Sudah cukup, jangan ditambah-tambah lagi, teman-teman. Paham ya? Itu untuk kita mengetahui muatan listriknya. Nah, kita coba hitung dulu untuk beban muatan listriknya, teman-teman ya. Beban tadi kan 1200 kali 2 per mononya atau CH1. Maka kita cari Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? Daya speaker tersebut ya. 1200 kali 2 sama dengan 2400. 2400 dibagi dengan 8 OHM. Ketemunya berapa? 300 VA. Nah, dengan rumus ini teman-teman akan mengetahui, akan bisa menentukan berapa jumlah transistor final yang harus kita pasang terkait dengan beban yang akan kita gunakan teman-teman. Nah, ini 300 VA ya teman-teman ya. Maka setelah itu kita akan mengetahui, kita coba nih menggunakan 4 set final Toshiba ya. Kita rumuskan Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa Mas? 150 dikali 4. 150 ini adalah nilai daya per satu setnya sesuai dengan datasheet yang ada. Dikali dengan 4 yaitu 600 watt ya teman-teman ya. 600 watt. 600 watt. 600 watt dikali dengan 0,8 untuk kita mengetahui muatan listriknya. Cos P sama dengan 480 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beban itu butuhnya 300 VA. Maka suplai dari transistor final kita sesuaikan teman-teman ya.
jangan sampai lebih dari 150. Kalaupun lebih jangan sampai yang berlebihan. Misalkan 200 sekian, 300, jangan ya teman-teman. Kalau 180 masih tidak apa-apa ya teman-teman ya. Jangan sampai kurang dari 50 ke bawah. Misalkan 40, 30 itu lebih baik, lebih tinggi ya, lebih baik daripada di bawah 50 itu tadi. Paham ya teman-teman? Nah, dari dua perhitungan ini teman-teman akan bisa menentukan jumlah transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan. Kalau misalkan kita menggunakan 3 set, ketemunya berapa? Misalkan 350 VA. Misalkan 240 VA misalkan ya. Sedangkan ini 300. Nah kan berarti masih kurang teman-teman. Maka kita tambahkan lagi transistor finalnya sampai dengan sesuai terhadap beban yang akan kita gunakan. Paham ya teman-teman ya? Insya Allah sangat jelas sekali itu penjelasannya. Jadi kesimpulannya 480 dikurang 300 sama dengan 180 VA. Ini adalah hasil akhirnya ya. Dari CH1 dan CH2 sama. Ini ketemunya teman-teman. Ya. Jadi kesimpulannya untuk Mas Ayu dan teman-teman semuanya, gunakan untuk beban 18 in 1200 kali 4 per mononya 2 speaker saja. Jadi stereo atau 2 channel ketemunya 4 speaker. Trafo bisa gunakan 10 ampere 45 volt AC ya, dengan transistor final yaitu 9 set keseluruhan yang terpakai 4 set untuk channel R, 4 set untuk channel L, dan juga 1 set sisanya tadi bisa digunakan untuk channel 3 misalkan untuk Twitter dan lain-lain. Paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya untuk dioda yaitu pastikan 35 sampai dengan 60 ampere. Elko kalau teman-teman gunakan 10.000 maka 8 pitch. Kalau misalkan 22.000 maka 4 pitch. Paham ya teman-teman? Oke. Itu yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami dengan baik dan tentunya dapat dipraktekkan ya untuk Mas Ayu. Dan mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, silahkan monggo dipraktekkan, insya Allah sesuai dengan keinginan. Dan jangan lupa buatkan ACC kit mikrolan 7 potensi modif. Untuk apa Mas? Untuk ACC teman-teman semuanya, itu dari dulu pertama saya buat channel YouTube, saya selalu rekomendasikan itu untuk dibuat oleh teman-teman semuanya. Insya Allah puas, 100% puas. Kenapa? Saya sudah praktekkan dan sudah banyak sekali orang yang praktekkan. Alhamdulillah mereka puas. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Mungkin ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya semoga bermanfaat dan jangan lupa tombol loncengnya dihidupkan. Tujuannya apa? Agar kalau saya mengupload video seperti ini teman-teman langsung ada di notifikasi YouTube teman-teman semuanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.